Pemirsa, seorang debitur atas nama Wahono Rejo yang sebelumnya telah menandatangani perjanjian dengan PT Mega Auto Finance atau PT MAF berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna pada tanggal 29 Juli 2022 silam disomasi kuasa hukum PT MAF lantaran debitur tersebut tak lagi mengangsur cicilan mobil yang sebelumnya telah dibiayai oleh PT MAF selaku kreditur. Sebelum somasi dilayangkan oleh kuasa hukum PT MAF kepada debitur, PT AMF melalui Kepala Cabang Jakarta Timur Mobil telah melayangkan surat peringatan 1-2 dan SP3 kepada debitur. Namun Wahono Rejo selaku debitur tak menggubris sama sekali SP1 maupun SP2 dan SP3 dari Kepala Cabang Jakarta Timur Mobil dimaksud. Itulah sebabnya sehingga legal dari PT MAF pada akhirnya telah melayangkan somasi kepada debitur atas nama Wahono Rejo yang kembali tak menggubris. Atas kondisi tersebut, kuasa hukum perusahaan siap menempuh jalur hukum secara perdata maupun pidana, sebab debitur diduga telah mangkir dari tanggung jawab dan patut diduga telah lakukan penggelapan terhadap unit yang sudah dibiayai oleh PT MAF dimaksud. Setelah somasi tak diindahkan oleh debitur, kini melalui kuasa hukum substitusi yang dipercayakan PT MAF, yakni kepada PT Mintra Timur Raya Maumere, Paul Parera selaku Direktur Utama PT MTRM, yang menerima kuasa substitusi dimaksud mengaku sementara menindaklanjuti kuasa tersebut. Dalam tindak lanjut tersebut, Paul mengaku mendapat perlawanan dari Wahono Rejo selaku debitur melalui seseorang atas nama Helmi Rizal SH, yang mengaku sebagai kuasa hukum debitur. Meski demikian, Paul mengatakan bahwa sepanjang ini Helmi belum pernah menunjukkan identitasnya selaku kuasa hukum Wahono Rejo dimaksud kepada Paul, namun pengakuan itu hanya disampaikan Helmi melalui telepon. Paul juga menyebut bahwa saat ini objek jaminan fidusia berada dalam penguasaan Helmi, yang disebutnya bahwa Helmi terus meminta waktu dan hanya berjanji untuk melunasi objek jaminan fidusia tersebut tanpa realisasi. Dia hanya janji-janji saja dari waktu ke waktu. Helmi ini ngakunya pengacara debitur, tapi kapasitas dia patut dipertanyakan, sebab hingga saat ini tidak ada hard copy atau soft copy surat kuasa yang Helmi sampaikan kepada pihak perusahaan sebagai fakta legalitas dia secara administratif yang kemudian melegitimasi dia sebagai kuasa hukum debitur. Jadi ini menjadi tanda tanya tentang dia ini diberikan kuasa oleh debitur untuk melakukan apa, sebab secara hukum itu perusahaan pembiayaan ini hanya berurusan dengan debitur yang identitasnya tertera dalam perjanjian pembiayaan. Papar Paul menjelaskan duduk permasalahannya. Paul menyayangkan perilaku Helmi yang mengaku sebagai pengacara, tetapi sementara ini menguasai objek jaminan fidusia tanpa ada sebuah kekuatan hukum yang melegitimasinya. Dalam hal ini, Paul mengatakan bahwa Helmi patut dikata mendukung perbuatan melawan hukum, yakni indikasi pidana penggelapan yang patut diduga telah dilakukan oleh debitur, yang dibuktikan dengan tak segera mengembalikan objek jaminan fidusia kepada perusahaan pembiayaan, namun justru memindahtangankan kepada Helmi dengan dalih sebagai kuasa hukum debitur. Paul mengatakan bahwa Helmi juga tak profesional dalam menyikapi Paul selaku kuasa dari PT MAF, sebab menurut Paul, Helmi justru memblokir nomor WhatsApp Paul sehingga Paul tak lagi bisa berkomunikasi dengan Helmi. Padahal diketahui jelas oleh pihak MAF bahwa Helmi sedang menguasai objek jaminan fidusia dimaksud. Ini Helmi justru blokir nomor saya, padahal saya ini diberikan kuasa oleh PT MAF untuk mengambil itu jaminan fidusia dari dia dan kembalikan ke perusahaan pembiayaan. Kalau Anda blokir nomor saya, ya Anda balikin aja unit itu ke perusahaan atau lunasi aja. Dan jangan hanya janji-janji melulu, ujar Paul kepada wartawan di bilangan Klender Jaktim pada Jumat kemarin. Itu unit jelas bukan punya Anda. Lantas kenapa Anda yang menguasainya? Dalam perjanjian fidusia pun jelas bukan atas nama Helmi, tapi jelas atas nama Wahono Rejo selaku debitur. Bukannya Anda itu kan lebih mengerti hukum dari saya? Harusnya jangan saya jelaskan lagi panjang lebar seperti ini, sindir Paul yang terlihat kesal dengan sikap Helmi yang disebutnya tak profesional itu. Paul di akhir keterangannya mengaku jika pihaknya telah mendatangi alamat debitur sebagaimana tertera dalam perjanjian jaminan fidusia, juga mendatangi alamat rental debitur, namun pihaknya tak menemukan debitur di sana. Yang pasti menurut Paul, Helmi lah pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkara ini, sebab menurutnya objek jaminan fidusia itu kini berada dalam penguasaan Helmi. Debiturnya menghilang entah kemana, tapi yang pasti unit sementara dikuasai oleh Helmi. Jadi sebaiknya segera kembalikan ke MAF karena untuk lunasi pun saya kira masih hanya akan berjanji dan berjanji saja, pungkas Paul. Redaksi telah mencoba mencari tahu keberadaan debitur untuk lakukan konfirmasi terkait hal ini, tetapi yang bersangkutan belum bisa dihubungi hingga berita ini ditayang. Ikuti terus kelanjutan proses hukum oleh pihak kuasa hukum PT MAF terhadap debitur yang tak melaksanakan tanggung jawabnya itu hanya di Huprim RDTV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel TV ini, dan mari terus mendukung kami dengan cara menekan tombol notifikasi, agar pemirsa tak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Saya Laila Nurina pamit undur diri dan sampai jumpa.